Dan kami BNN juga walaupun ada pintu pemberantasan, tetapi rehabilitasi berbeda. Dan ini gratis, dan teman-teman kita akan menjamin kerahasiaan teman-teman dalam mengakses layanan rehabilitasi ini. Gitu. Jadi jangan mengakses pada saat sudah ada masalah. Akseslah layanan saat sebelum ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat KPA. Selamat pagi. Selamat pagi Dokter Lia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita kedatangan tamu nih dari jauh banget. Jauh ya Dok, kita beda kecamatan misalnya. Dokter Fatimah Amalia dari BNNP. Tahu dong ya BNNP, mungkin dokter bisa jelasin dokter dari BNNP itu bagian apa? Dokter udah berapa lama sih di sana? Bisa ceritain dikit Dokter Lia, mangga? Ya, terima kasih waktunya Bu Sis, terima kasih KPA Kota Bandung. Perkenalkan, nama saya Dr. Fatimah Amalia Kurniasih Imam. Karena namanya panjang, panggilnya Lia aja. Lia aja. Alhamdulillah sampai saat ini masih di BNN Provinsi Jawa Barat. Mungkin kalau di BNN-nya sih sejak tahun 2013. Tapi di BNN provinsinya dari 2017. Di bagian di bidang rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Barat. Oke. Berarti Dokter Lia ini megang kliniknya BNNP ya? Ya. Oke. Itu kliniknya sejak kapan Dok adanya? Nah, sebenarnya kliniknya itu dari tahun 2015. 2015. Ya? Masih bayi ya? Bayi. Masih umur SD. Betul, masih SD 2015 gitu. Tapi udah lumayan juga sih untuk hitungan klinik pertama yang melayani layanan rehabilitasi. Ketika ada kata-kata rehabilitasi, berarti ada namanya penyalahgunaan nafza. Dokter tahu nggak sih dulu awalnya orang pakai narkoba di Indonesia sejak kapan, Dok? Nah, mungkin kalau saya agak kurang menjelasin, mohon maaf ya. Tapi memang ini kan sebenarnya narkoba di Indonesia mungkin dibawa dari saat ada opium war dulu ya. Opium war dari zamannya kalau mau ngeliat lebih jauh lagi tuh dari zamannya dulu kan Cina dengan Inggris ya. Dulu ada opium war, orang-orang Cina itu dulu dipengaruhi untuk menggunakan opium dan kemudian dibawa juga ke Indonesia. Jadi sebenarnya awalnya memang bukan sesuatu yang ilegal ya. Awalnya legal berarti ya? Awalnya legal. Kemudian dilihat bahwa ternyata memang pengaruhnya dampaknya tidak bagus. Jadi setelah itu ada peraturan yang melarangnya. Nah, tadi dokter bilang awalnya legal. Legalnya teh buat apa, Dok? Narkoba apa nafza kita bilangnya nih? Ya. Oh ya, mungkin makasih nih Bu Sis untuk menjelaskan. Sebenarnya kalau terminologi narkoba dengan nafza kurang lebih sih nggak jauh beda ya. Narkoba itu dari, kalau singkatan narkoba itu sendiri dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Kalau orang mau pakai bahasa nafza, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, zat-zatnya. Sebenarnya sih kurang lebihnya sama, hanya karena kalau BNN mengadopsi narkoba karena kita tidak mengurusi masalah alkohol dan tembakau. Itu kan dua-duanya bahan adiktif tapi legal. Cuman penyakit atau dampak yang ditimbulkannya itu diurus oleh Kemenkes. Sebenarnya bukan kita nggak mengurus ya, cuman berbagi tugas begitu. Kita tetap klien kita pun ada yang memang dia juga kecanduan alkohol, tetapi kemudian tidak murni alkohol, ada zat lain, jadi tetap kita tangani. Gitu. Tadi berarti kalau ada penyalahgunaan yang asalnya legal jadi ilegal ya, Dok. Ketika sudah disalahgunakan, akhirnya adalah fasilitas tadi klinik untuk rehab yang di BNNP. Nah, seperti apa sih sebenarnya rehab itu? Makasih Bu. Jadi rehab itu mungkin kita bisa kembali lagi ya, bahasa aslinya rehabilitasi ya. Kalau pendekatan kesehatan itu kan ada promotif, preventif, kuratif. Nah, rehabilitatif. Kalau kuratif kan kita menyembuhkan. Jadi, kalau rehabilitasi artinya kita tidak menyembuhkan ya, tapi kita memaksimalkan yang
bisa dimaksimalkan. Apa tidak dimaksimalkan? Saya jadi ada bingung. Jadi intinya gini kan, mungkin kita perlu menyepakati bersama bahwa permasalahan adiksi nafsa, adiksi narkoba itu adalah permasalahan biopsikososial chronic relapsing. Artinya dia artinya memang ada kerusakan secara biologis di tubuh kita, terutama di otak ya, di sel saraf. Nah, sel saraf itu ini adalah sel yang tidak bisa diperbarui lagi nih Bu Sis. Oh, nggak bisa. Kalau udah rusak berarti selamanya atau gimana, Dok? Rusak. Nah, intinya kalau nggak bisa diperbarui artinya kita tapi alhamdulillahnya memang Allah menciptakan sel saraf kita kalau di otak lumayan banyak ya, bermiliar-miliar. Jadi kita masih bisa memanfaatkan sel saraf lainnya yang masih sehat. Nah, jadi yang sudah rusak kita yang masih bisa dipertahankan. Intinya sih seperti itu. Jadi artinya rehabilitasi itu seperti itu. Nah, gimana caranya? Memang tidak dengan kalau kita kuratif kan kita ngasih obat kemudian dia sembuh. Tapi kalau kita rehabilitasi, apa yang masih bisa diperbaikin, apa yang masih bisa dimaksimalkan fungsinya, kita maksimalkan fungsinya. Nampak panjang ya prosesnya. Betul. Nah, karena dasarnya prosesnya seperti itu ya Bu ya. Jadi memang nggak instan ya Bu ya rehabilitasi itu. Jadi sama seperti rehabilitasi ke klinik Pratama BNNP Jabar juga. Nanti kan akan dilakukan kayak proses ya, dari mulai screening, assessment, kemudian konseling, rencana terapi, dan nanti ada evaluasi, kemudian ada pendampingan pasca rehabilitasinya. Itu kenapa semuanya? Karena kita proses rehab itu memang bukan sesuatu yang instan. Jadi kita membiasakan si klien tersebut untuk tidak menggunakan lagi gitu atau. Tapi orang awam tuh ya pengennya kalau ketika rehab buru-buru ya, ini lama-lama banget, ya ampun, kayaknya teh kalau udah kena narkoba aduh nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena rehabnya cukup lama. Berapa bulan sih emang, Dok? Jadi kalau berdasarkan jenis rehabnya ada macam-macam ya. Kalau berdasarkan jenis rehab tuh bisa rawat jalan atau rawat inap ya, inpatient atau outpatient. Kalau berdasarkan persyaratannya bisa low threshold atau high threshold. Artinya kalau yang low threshold dia persyaratannya nggak ribet, bisa diakses di mana aja, seperti di klinik Pratama yang BNNP Jabar. Tapi kalau yang high threshold tuh biasanya rawat inap, terus kemudian di sana layanannya bisa terpadu ya, ada dokter, ada perawat, ada psikolog, ada psikiater. Nah itu yang high threshold. Nah itu pasti biayanya juga cukup besar, rawatannya juga nggak sebentar. Nah dan itu harus sabar ya. Dan itu untuk kasus-kasus yang memang perlu rawatan lebih lama. Berapa lama dibutuhkan untuk rehab itu tergantung dari kliennya. Beda-beda ya. Ya betul, tergantung dari klien, tergantung dari hasil asesmen yang dilakukan. Jadi kalau misalnya ternyata dia pemakaiannya sudah kalau berdasarkan penelitian sih ya, jadi semakin lama dia menggunakan, maka rehabilitasinya juga harusnya semakin lama. Bukannya pengalaman harusnya lebih cepat ya? Enggak ya? Pengennya sih kita kayak gitu ya. Karena kan rehab itu kembali lagi ke ujung-ujungnya nih, karena dia biopsikososial chronic relapsing, yang kita sasar itu adalah perubahan perilaku. Susah banget ya perubahan perilaku. Kayak sama dengan KPA ya, yang disasar adalah perilaku ya. Iya betul. Perubahan perilaku itu kan nggak serta-merta ya Bu ya. Sama kayak kita ngasuh anak aja kan, kita ingin membentuk perilaku. Prosesnya panjang, tahapannya banyak. Betul. Gitu kan. Nah selama ini kalau yang akses ke kliniknya BNNP siapa aja sih, Dok? Selama ini yang banyak kesana, dan berapa banyak yang akses ke sana? Jadi memang selama ini mengakses ke kita ini bisa dari masyarakat umum. Artinya masyarakat umum yang memang keluarganya, kerabatnya itu memiliki masalah penyalahgunaan nafsa. Bisa juga dari pihak atau instansi-instansi yang berkepentingan, misalnya penyalahgunaan nafsa yang terkait kasus hukum. Yang biasanya mengakses layanan kita berarti nggak cuma dari masyarakat umum ya, tapi bisa juga dari kepolisian, dari Polres atau dari Polda, bisa juga dari kejaksaan yang memang ternyata ada kasus yang memang perlu untuk layanan rehabilitasi. Nah, tadi mungkin saya balik lagi ke lama layanan ya, lupa tadi saya. Jadi lama layanan itu kalau di kita based on program aja, sebenarnya
antara 4 sampai 12 kali pertemuan. 4 sampai 12 kali. Tapi itu bisa memanjang kalau memang dibutuhkan. Gimana hasilnya? Iya, betul. Gimana hasilnya. Nah, tapi kalau ternyata kita juga punya time frame ya Bu ya, untuk berapa lama nih seseorang itu bisa dirawat jalan. Kita nanti akan evaluasi. Kalau ternyata tidak efektif, kita tetap harus rujuk ke rawat inap. Nah, rawat inap sendiri tergantung. Kalau lembaga rehabnya punya kita seperti yang ada di Lido tuh ya, programnya memang based on anggaran juga nih Bu. Jadi ada yang 3 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Tapi free apa bayar Dok? Kalau di BNN sih, kalau lembaga rehabnya punya BNN sejauh ini masih gratis. Free ya, kalau mau ada rehab jangan takut nih teman-teman, sobat KPA, kalau misalnya saudara teman butuh informasi bisa ke BNNP dulu ya. Betul. Buat informasi dulu yang pasti. Ketika kita ada tetangga tadi, ajak aja langsung ke BNNP buat konsul ya. Ya, konsultasi aja dulu, nanya-nanya dulu. Sebenarnya BNN itu kan pintunya macam-macam ya Bu. Jadi ada pintu pemberantasan, ada pintu pencegahan, ada pintu rehab. Nah, kalau nah kita sih berharapnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tuh mengaksesnya melalui pintu pintu rehab atau pintu pencegahan atau pemberdayaan masyarakat. Jangan sampai lewat pintu pemberantasan. Harus pintar-pintar mencari pintu biar tepat nanti penanganannya. Dok, ketika ke klinik BNNP tadi itu free juga atau gimana? Karena ngelihat gedungnya kan bagus ya, orang mau masuk takut mahal. Itu gimana? Apakah free juga ke sana? Kalau untuk layanan rehabilitasinya sampai sekarang kita masih memberikan free. Kita juga di dalam layanan klinik Pratama itu kita ada screening, ada assessment, ada konseling, kita juga ada layanan medis yang sederhana ya, karena kita ada dokter, ada perawat juga. Dan kalau memang membutuhkan farmakoterapi atau pemberian obat-obatan, kita juga walaupun terbatas ya Bu ya, kita juga kerjasama dengan apotek yang memang mereka bisa mengakses nanti obat-obatannya pun secara gratis, walaupun hanya sederhana nih, karena memang requirement untuk klinik rawat jalan itu kan memang tidak kompleks ya. Jadi kalau kasusnya udah kompleks, dia perlu pengobatan macamnya, kita rujuk. Seperti itu. Tadi Dok, sasarannya selama ini yang datang ke BNNP siapa aja Dok? Pengguna narkoba apa aja atau gimana banyaknya? Karena di Kota Bandung ya, kita tuh sejauh ini yang paling banyak memang menggunakan obat-obatan. Obat apapun? Antidepresan banyaknya. Ini yang kemudian sabu juga. Sabu banyak ya? Banyak. Cuman kalau yang sabu biasanya ada beberapa kasus yang memang mereka nggak bisa ditangani ya, karena memang udah ada gaduh gelisahnya ya, jadi memang kita rujuk biasanya. Gitu, seperti itu. Selama ini Dok, yang dokter tangani di BNNP sendiri sama yang dirujuk banyakan mana Dok? Kita tuh ada, sejauh ini sih kita tetap yang paling banyak tetap yang ditangani sendiri. Karena kurang lebih, mungkin saya pakai data dari 2020 ya, sekitar 20-30% memang kita rujuk. Sisanya ditangani ya? Saya kita tangani seperti itu. Bisa sebutin angkanya Dok, berapa dari total 100%-nya? Jadi klien kita kan tahun 2020 aja ada 116. Nah, 35%-nya itu sekitar sepertiganya ya. 40 orangan lah yang kita rujuk ya. Jadi agak lumayan juga sih sebenarnya yang kita rujuk, tapi memang karena memang itulah yang harusnya didapatkan si klien tersebut gitu, penanganan lebih lanjut. Nah, dari tadi angka yang semua kasus yang ditangani dokter nih, ada nggak yang balik lagi di 2021? Ternyata dia datang lagi. L4 ya? Lu lagi. Ada nggak Dok kejadian nggak hal itu? Itu sih sering ya. Kalau kita bicara tentang rehabilitasi nafsa, itu emang ada istilah L4 itu, lu lagi ya. Jadi memang angka relapse-nya kan tadi balik lagi ke terminologi adiksi itu yang biopsychological chronic relapsing, artinya dia kronis relapsing lagi, sering kambuhan ya, sama kayak orang punya hipertensi atau diabetes kan, kadang-kadang kalau pantangannya langkahin ya dia balik lagi nih, anfal lagi kayak gitu ya, kurang lebih sama dengan
masalah orang dengan masalah nafsa. Kadang dia udah direhab, kemudian dia balik lagi. Ada yang seperti itu. Sekitar agak lumayan besar juga Bu kayak gitu. Lumayan ya, agak lumayan besar. Mungkin kita belum melakukan pendataan lebih lanjut, tapi jadi saya nggak bisa ngasih data akuratnya ya. Tapi kalau sepanjang pengalaman saya ya sekitar 20% pasti ada yang seperti itu. Nah memang karena sebenarnya layanan rehabilitasi itu terapi rehabilitasi itu sebenarnya yang ada di Indonesia itu kan memang belum bervariasi ya Bu ya, dan memang harusnya tailor made, artinya mau dia harusnya disesuaikan dengan individual klien tersebut. Jadi setiap orang beda-beda ya Dok kebutuhannya. Betul kayak gitu. Nah sebenarnya masih ke arah BNN sendiri juga masih dalam tahap kita mencoba untuk ke arah individual treatment. Jadi individual treatment. Jadi klien itu kalau dirawat jalan ini sangat mudah dilaksanakan karena memang kan kita menangani klien secara individual. Tapi kalau rawat inap rata-rata komunitas lebih banyak ya. Jadi model layanannya memang di tailor made kan, artinya dimodifikasi sesuai kebutuhan, tapi tetap aja settingannya kelompok. Nah itu yang jadi masalah mungkin ya teman-teman, sabarnya aja ya. Kalau rawat jalan itu kan harus bolak-balik, kali butuh ongkos. Mungkin ada yang berhenti tengah jalan gara-gara gak ada ongkos, mungkin karena bosan, mungkin. Selama ini kebanyakannya apa Dok? Alasan-alasan yang akhirnya mungkin ada yang nggak selesai untuk rawat jalannya. Sebenarnya sih kalau kita bicara tentang orang dengan masalah nafsa, dia memiliki eksternal dan internal trigger namanya Bu. Jadi pemicu eksternal dan pemicu internal. Jadi seseorang dengan masalah nafsa itu dia ambivalensinya galaunya tingkat dewa ya Bu ya. Jadi kalau kita juga galau tapi beda level kan. Galaunya tingkat dewa. Jadi pada suatu saat dia bisa memutuskan hari ini saya mau rehab. Tapi atau dia di pengkolan ketemu sama temennya itu dia nanti aja deh, atau kadang-kadang ya itu banyak faktor yang mempengaruhi akhirnya dia tidak bisa mengakses layanan rehab lagi, atau dia tidak menyelesaikan layanan rehab. Faktor dukungan dari keluarga penting banget itu. Signifikan others-nya dia itu juga, kalau misalnya dia nggak punya faktor pendukung itu yang itu sebenarnya sangat berpengaruh besar terhadap pemulihan. Tadi itu berapa kali pertemuannya Dok yang rawat jalan? Antara 4 sampai 12 kali pertemuan. Kalau yang 12 kali pertemuan nih, misalnya ternyata di pertemuan ke-8 dia nggak datang, itu nanti bakal mundur lagi ke belakang atau bakal tetap 8 lanjutin ke akhir Dok tahapnya? Kalau kita sih biasanya kita evaluasi dulu nih Bu Sis. Kita evaluasi, bisa kita lakukan asesmen ulang, ada permasalahan apa sampai dia nggak bisa mengakses layanan. Nah biasanya ada juga beberapa klien yang walaupun dia nggak mengakses layanan, dia tetap menginfokan, kita punya WA-nya juga, dan kalaupun dia tidak bisa sama sekali, kita masih bisa secara virtual sih sebenarnya Bu. Kita saat ini apalagi setelah pandemi ya, kita memang dapat ada ini juga sih, ada peraturan membatasi juga, jadi sekitar 50% tatap muka, 50 virtual. Tapi kalau kita melihat kondisi, tapi tergantung kondisi. Kalau misalnya ternyata kliennya nih kayaknya nggak bisa kalau secara virtual, kita tetap jadwalkan tatap muka tentu dengan protokol kesehatan kayak gitu. Nah kalau kliennya ternyata dia tidak bisa mengakses layanan, tapi dia masih kontak dengan kita masih bagus, komunikasi dengan bagus, komunikasi juga masih bagus, ya mungkin kita akan mengevaluasi lagi, bisa nggak ngelanjutin, atau ternyata dia lost follow up ya. Nah, kayak minum air sih ya, lost follow up. Nah kalau lost follow up sering juga kayak gitu Bu. Jadi artinya dia tau-tau ngilang kayak gitu. Nah kalau udah ngilang lagi, biasanya kita kalau dia udah datang lagi, pertama kita pendekatan ulang lagi, berarti ya dari awal lagi tahapannya kita asesmen lagi, kemudian kita kalau ternyata dia kemarin saya diterima kerja di luar negeri atau gimana ya kan, kita tentu kalau ada sesuatu yang kaitannya memang dengan progresnya dia, mungkin kita nggak masalah. Cuman ya intinya sih kalau ada yang seperti itu kita evaluasi lagi, kita bisa kita asesmen ulang lagi. Sabar banget berarti orang BNN ya. Ya harus sabar sih kuncinya kalau kerja di rehab. Dok, jadi ketika nanti nih misalnya sobat KPA mau datang ke kliniknya BNNP,
harus lebih baik jalurnya jalur rehab. Tadi itu gimana caranya? Datang ke BNNP terus langsung ke klinik atau gimana? Jadi Bu, kita sekarang nanti mungkin saya bisa share nomor admin klinik BNNP ya. Nomor admin klinik BNNP. Nah Bapak Ibu, kita sebenarnya buka layanan dari Senin sampai Jumat kecuali hari libur ya sama tanggal merah. Nah itu tapi bisa mengakses layanan ke kita, caranya sih mudah banget. Cuman bawa KTP aja. Nah KTP-nya nggak diapa-apain sih, cuman untuk karena kan data untuk kita, dan itu akan kita jaga kerahasiaannya. Jadi maksudnya bukan untuk ini ya Bu ya, bukan untuk kita laporkan kemana-mana, tapi itu juga bukan buat pilkada ya, bukan. Tapi maksudnya kita untuk, karena kan di layanannya gratis, tapi ada anggaran yang memang untuk apa namanya yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi ini bener nggak nih orangnya beda-beda. Nah itu cuma perlu itu doang. Sama tentu dari KTP itu kan bisa untuk demografi ya. Betul. Jadi demografi, daerah sini ternyata memang banyak. Nah itu nanti kita bisa manfaatkan untuk program. Nah seperti itu. Sama cara mudah banget, jadi ya itu KTP, terus kemudian bisa mengakses ke kita mulai dari jam 8.30 sampai jam 15 ya, karena kenapa kita nggak sampai jam 16, karena layanan itu kan perlu kayak konseling, konsultasi. Nah itu kan nggak waktu sebentar ya Bu ya. Cukup panjang ya. Jadi kalau kita terima jam 16 nanti kurang efektif. Jadi kita capek juga. Betul. Jam 15 nomornya bisa diakses nanti boleh ya Bu ya? Boleh. Kalian. Silakan. Di nomor ini 08 sorry. Sebentar ya. Itu WA atau telepon? WA. Jadi lebih enaknya kalau WA sebenarnya, karena nanti bisa nanya-nanya dulu, ngobrol dulu sama mbaknya gitu. Ada CS-nya khusus ya? Ada namanya Mbak Tiara, 0812 1465 9885. Itu jam kerja ya? Jam kerja. Bisa sampai, kalau admin bisa sampai jam 5. Hanya untuk menerima, nanti bisa janji atau nanya-nanya dulu aja. Bisa takut ya nanti ke BNN atau angkotnya naik apa gitu, boleh tanya. Itu insya Allah gratis. Tapi kalau ongkos jalan sendiri ya. Jadi siapapun yang akan mengakses, yang penting tinggal bawa KTP aja. KTP-nya bebas ya Dok, KTP mana aja, karena BNNP Jabar mungkin. Boleh. Kita juga terima KTP dari luar daerah juga nggak masalah. Misalnya dia lagi ada kerjaan atau apa di sini, terus dia belum ngurus pindah, nggak masalah. Terus kalau nggak punya KTP, misalnya masih pelajar, kakak paling kalau ya kalau belum ada ini ya kakak paling gitu. Tadi dokter bilang bahwa kalau di BNN mah cuman klinik rawat jalan, tapi ada juga klinik yang nginep ya, tadi beberapa bulan, cukup lama. Kalau untuk Jawa Barat kita bisa akses ke mana yang rawat inap tadi? Kalau untuk punya BNN sendiri itu yang di Lido ya, Balai Besar Rehabilitasi Lido yang di Cigombong, di perbatasan antara Bogor sama Sukabumi. Nah tapi cara mengaksesnya juga via BNNP dulu, karena kan kita proses dulu ya, proses rujukan. Oh ya Ibu, saya mungkin perlu menjelaskan lagi ya, memang mohon maaf, memang ada beberapa biaya yang mungkin ditanggung sendiri nih sama keluarga. Ongkos perjalanannya, kemudian kalau di sana sih makannya, tidurnya gratis, tetapi biaya hidup yang primary gratis free. Tapi kalau misalnya dia mau jajan, mau beli ciki-ciki, ya itu ditanggung sama keluarga, sama pakaian sendirinya mungkin ditanggung. Karena mereka dikasih seragam tapi nggak banyak ya, jadi tetap harus ditanggung sama keluarga sendiri. Nah sama ini karena karena pandemi ya, karena pandemi COVID, jadi memang beberapa lembaga rehab yang rawat inap pasti akan lebih selektif, terutama di Lido, di BNN Lido, karena pernah ada kasus ya waktu itu. Jadi akhirnya kalau mau direhab di sana harus
punya swab, harus di swab PCR dulu. Swab PCR-nya bayar sendiri? Nah, itu bayar sendiri. Tetapi tapi kalau tidak mampu dan memang bisa menunjukkan surat keterangan tidak mampu, itu bisa swab antigen di kliniknya Pratama BNNP Jabar, itu gratis. Tapi memang beneran gitu. punya SKTM ya. SKTM surat Bisa pakai kartu BPJS kah? BPJS boleh, yang PBI ya. Kayak gitu. Jadi memang membuktikan memang dia nggak mampu, nanti kita lakukan swab antigen, tapi prosesnya tetap harus lewat BNNP dulu. Jadi nanti kita daftarin dulu, terus nanti diverifikasi dulu sama mereka, oh benar nih tidak mampu, boleh dilakukan swab antigen di kantor kita, nanti baru bisa kami rujuk. Baik banget, itu kan mahal. Ternyata segala sesuatunya Sobat KPA, untuk rehab jalan ataupun untuk rehab rawat inap itu bisa difasilitasi lewat BNNP. Yang pasti mah datang aja tadi ya ke jalan apa sih alamatnya? Jalan Haji Hasan nomor 1, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gede Bage, dekat SMK 6. Itu nomor 1 dok? Iya, Haji Hasan. Jalan Haji Hasan masuknya ya? Iya, jadi sebenarnya jalannya itu bukan di pinggirnya Soekarno persis. Karena dia masih ada tanah yang nutupin. Jadi ya ancar-ancarnya sih SMK 6. Oh ya. Boleh menambahkan sedikit? Boleh. Sebenarnya selain dengan lembaga rehab, jadi BNNRI itu punya 6 balai dan loka rehabilitasi seluruh Indonesia. Kalau misalnya nih nggak mau yang deket-deket, masih yang jauh sambil jalan-jalan, betul. Atau misalnya ada saudaranya di mana, kita punya ada 5 balai dan loka lainnya. Ada di Makassar, 1, ada di Samarinda, 1, kemudian ada di Lampung, Kalianda, kemudian ada di Deli Serdang, dan 1 lagi di Batam, di Riau. Nah kalau misalnya itu insya Allah kita jamin gratis. Tapi kalau misalnya untuk lembaga rehab, kita juga kerjasama dengan berbagai lembaga rehab yang miliknya pemerintah di sini, tapi sebatas rujukan ya Bu ya. Di sini juga bisa mengakses rumah sakit jiwa provinsi yang di Lembang, RSJ ya. Nah itu kalau punya BPJS PBI ini, nah itu bisa gratis juga. Syaratnya BPJS PBI. Kalau di RSMM juga bisa, Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor ya? Iya Bogor, kemudian di RSKO Cibubur, sama satu lagi yang miliknya Dinas Sosial Galih Pakuan. Itu di mana ya dok? Di Ciseeng kayak Bogor. Oh di Bogor. Jadi banyaknya ngumpulnya daerah situ. Mungkin masih luas ya? Ya. Selama ini dok, yang dokter tangani permasalahan rehabilitasi teh naon sih yang paling bikin gremet gitu, aduh ternyata kok gini-gini, atau apa gitu dok? Ya memang masalah dengan orang dengan masalah nafsu itu memang kompleks ya Bu ya. Kebanyakan itu adalah masalah dengan keluarga, dengan masyarakat. Jadi seringnya itu adalah penerimaan keluarga dan masyarakat sendiri. Jadi ketika mereka selesai rehabilitasi, tadi kan saya bilang dukungan ya. Pas dia mau ngerehab aja, pasca rehab, dukungan pas mau rehab aja kadang-kadang minimal, apalagi setelah dia pulang. Kadang-kadang belum pulang aja pas tahu udah mau pulang, dok ditahan dulu boleh nggak? Kayak gitu. Ada kayak gitu, jangan pulang dulu. Gitu. Ada yang seperti itu. Nah itu yang akhirnya membuat si klien tersebut kadang dengan stigma ya, masalah stigma itu sebenarnya agak berat. Jadi masalah stigma bahwa lu tuh mantan pecandu, lu tuh ini akhirnya membuat dia baru aja pulang udah digituin kan, akhirnya dia ya daripada itu mending balik pakai lagi. Nah ketika tadi si penggunanya direhab, keluarganya sendiri dapat intervensi nggak sih atau? Sebenarnya harusnya ada. Jadi masalah nafsa sendiri yang paling bagus itu penanganan masalah orang dengan masalah nafsa itu harusnya komprehensif. Jadi harusnya ada vocationalnya juga ada. Kalau terus kemudian masalah kesehatannya, terus masalah keluarganya. Jadi seharusnya memang terpadu ya, komprehensif, paling bagus. Layanan rehabilitasi yang paling bagus itu komprehensif. Nah, selama ini yang ada di BNN itu ada yang namanya family involvement program atau ada juga family therapy. Kalau family involvement program artinya kita melibatkan keluarga dalam program gitu, atau kalau family therapy keluarganya sendiri yang kita terapi. Jadi misalnya ada trauma karena misalnya
dia kan rata-rata di dalam keluarga penyalahguna nafsa itu yang pakai satu, tapi satu keluarga itu jadi bermasalah. Gitu Satu ya? keluarga jadi karena munculnya rasa tidak percaya dan trauma, mungkin dia menimbulkan kekerasan. Nah, kayak gitu. Jadi ada family terapi sendiri, jadi keluarga sendiri, misalnya istrinya punya trauma atau misalnya anaknya punya trauma, nah itu diterapi sendiri. Nah, itu rawat jalan? Rawat inap juga ada. Sekaligus. Kalau di rawat jalan kita melihat kebutuhannya, tapi rata-rata kita pasti ada selalu ada sesi family dialogue. Family dialogue, jadi kita libatkan keluarganya kayak gitu, dan ada juga ada konsultasi keluarga khusus. Jadi misalnya keluarganya nanti kita berikan penguatan, gimana sih caranya nanti ngadepin dia gini kayak gitu. Penting dok, karena nggak pengalaman semuanya. Betul. Yang adanya takut, malu, terus udahlah kayak nggak ada harapan aja gitu kalau punya saudara kena pakai penyalahgunaan nafsa. Untuk closing nih dok, kira-kira sarannya buat teman-teman yang mau ke klinik Pratama BNNP bagaimana dok? Silahkan disampaikan. Makasih waktunya. Jadi buat teman-teman dan kami BNN juga walaupun ada pintu pemberantasan, tetapi rehabilitasi berbeda. Dan ini gratis, dan teman-teman kita akan menjamin kerahasiaan teman-teman dalam mengakses layanan rehabilitasi ini. Gitu. Jadi jangan mengakses pada saat sudah ada masalah. Akseslah layanan saat sebelum ada masalah. Mungkin itu. Insya Allah layanannya humanis ya. Insya Allah. Sama Dokter Lia Anubager, banyak senyum dari tadi ngobrol sama saya. Nah itu sekilas informasi terkait rehabilitasi di klinik BNNP Pratama. Terima kasih Dokter Lia sudah bergabung dengan podcastnya Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KPA.